Kalau saya pribadi ya, ini survei saya pribadi. Saya melihat sistem demokrasi yang kacau nih. Kalau saya pribadi, ada orang tidak setuju silahkan, hak Anda. Tapi dengarin dulu, gitu kan? Apa maknanya demokrasi teman-teman? Siapa yang banyak suaranya, dia yang menang. Mau dia konyol, mau dia pintar, mau dia bodoh, pokoknya suaranya banyak menang. Kira-kira bagaimana tuh? Bukankah ini akan melahirkan sistem-sistem lain yang buruk? Seperti kasus misalnya, karena dia bisa nyogok, karena dia bisa bayar, dan sudah jadi rahasia umum kok di sistem demokrasi itu. Rahasia umum. Kalau ada orang jujur, pasti kalah tuh. Orang yang tidak jujur yang naik, gitu kan. Sudah jadi rahasia umum. Dia bayar, dia lolos, gitu kan. Di Indonesia, pilpres, pilkada, apalah, depan mata dikirim cuplikannya, ini jeblosin sendiri, palsuin surat, macam-macam. Itu yang terjadi. Masyarakat dilatih menipu. Saya sudah sering dengar tuh, kalau lagi ada pilpres, pilkada di masyarakat kita, nanti kalau calon ini datang, ambil aja. Duitnya kan dikasih tuh. Calon yang kedua datang, terima juga. Udah biasa. Yang memberikan uang untuk cari dukungan tahu kalau ada saingannya dan juga masyarakat sudah terima, masyarakatnya juga tahu. Nanti juga, ya kami akan pilih Anda. Pas jeblos kita nggak tahu jujur atau enggak nih. Jadi kacau tuh. Yang dikatakan selama ini kita harus kalau demokrasi itu benar, kita ini akan jujur, masyarakat semua dilibatkan. Semua ini bentrok dengan Islam. Semuanya. Dalam Islam tidak pernah kita temukan. Coba Anda cari satu pun riwayat. Pernahkah dalam Islam dilibatkan seluruh masyarakat untuk memilih raja atau khalifah? Nabi SAW pada saat itu jelas Nabi jadi pemimpin. Waktu Abu Bakar jadi pemimpin. Siapa yang tunjuk Abu Bakar? Nabi SAW. Pemimpin menunjuk pemimpin. Yang adil, yang baik, menunjuk yang adil dan baik. Nabi SAW memberikan isyarat Abu Bakar adalah orang yang terbaik. Karena beliau mengatakan tidak ada dalam hadis sahih. Tidak ada manusia menginjakkan kakinya di muka bumi lebih baik, lebih afdal setelah para nabi dibandingkan Abu Bakar. Kalau ditimbang satu timbangan, imannya Abu Bakar keyakinannya dengan ditimbangan sebelah keyakinan dan imannya umat ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua yang sudah mati, semua yang masih hidup, semua yang belum lahir, maka tetap imannya Abu Bakar lebih berat. Bukan fisiknya pada saat itu, karena Abu Bakar sangat kurus radhiyallahu anhu. Karena dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dipilih. Abu Bakar nunjuk Umar bin Khattab. Tunjukannya suratnya jelas dari Amir bin Umar bin Abu Bakar, saya memilih untuk kalian Umar bin Khattab karena bagi saya dia adalah orang yang paling memahami halal haramnya Allah. Paling yang faham hukum halal Allah, itu yang dipilih. Enggak ada tuh masyarakat Madinah ditanya satu persatu, disuruh jeblos kah, disuruh milih kah, enggak ada. Semuanya begitu sistemnya memang. Orang pintar memilih orang pintar. Yang kacau, yang Anda khawatirkan kalau dasar pemimpin sudah bodoh, nah nanti dia pilih pemimpin bodoh, itu betul, bodoh juga. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau dari awal kita sudah pilih orang yang cerdas, orang yang pintar, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bukankah nama kita harum? Ini bukan karena saya sebut namanya beliau ya. Tapi waktu Pak Habibie jadi presiden, harum nggak nama Indonesia? Harum. Dolar dari 18.000 jadi 6.000. Dalam berapa bulan memimpin, harum kembali nama Indonesia. Kenapa nggak cari figur seperti dia misalnya? Di kampus banyak, di pesantren banyak, orang-orang cerdas banyak. Tapi karena sistem demokrasi lain lagi nih, harus melalui partai. Partai sudah pasang tarif untuk jadi pemimpin, dan di Indonesia sudah jadi penyakit kita nih. Mau main bola, harus yang sogok yang masuk. Bagaimana mau juara dunia? Hah? Mau olahraga bayar. Mau ini bayar. Siapa yang bayar besar ya dia masuk. Gimana mau juara? Nggak bisa. Nggak lulus sekolah nih bodoh. Bayar, lulus. Kan jadi bodoh kan? Gimana itu? Itu yang selama ini Anda bilang sistem demokrasi hebat? Jauh sekali dari agama. Jelas manipulasi data. Berapa miliar teman-teman sekalian biaya yang dipakai untuk pilkada dan pilpres? Coba saya tanya. Anda tahu berapa tuh biaya? Kalau itu dipakai untuk biayai janda-janda yang susah di pinggir jalan, orang susah tuh banyak tuh. Setiap 4 tahun, 5 tahun sekali tuh luar biasa. Berapa banyak keluarga yang sudah baik. Anak-anak yang hilang kelaparan. Jalan-jalan sudah tidak macet. Itu Jakarta kalau dipakai biayanya. Ya, untuk buat jembatan-jembatan layang, nggak ada macet tuh. Masalahnya sudah lain sistem nih. Sistem demokrasi mengharuskan ada parpol, parpol mengharuskan ada
cari kader, bayar, ya, dipakai namanya. Pernah ada salah satu teman saya, dia jadi calon wakil bupati. Itu pun gagal, tidak berhasil. Kalah sama rivalnya. Saya tanya, kenapa pejabat kita nggak berpikir ya, untuk tunggangi jabatannya itu supaya menjadi amal jariah buat dia. 5 tahun loh ini. Kalau kita jadi pemimpin teman-teman sekalian, Allah jadikan Allah misalnya seseorang mengangkat kita menjadi pemimpin, kemudian kita memimpin, anggaran pemerintah ada, kenapa nggak bangun masjid rame-rame cepat, ya kan? Perbaikin jalan, makmurkan masyarakat, bangun rumah sakit, buat hal-hal yang jadi amal jariah buat dia, yang jadi contoh juga bagi orang lain. Saya melihat, maaf, kita fair mengatakan Indonesia apa yang baru dibangun? Dari seluruh yang kita pakai jalanan di Jakarta, jalan dulu-dulu tuh yang dipakai. 90% jalan yang lama, sudah lama. Nambah satu pun jembatan itu sudah syukur sekarang itu. Apa yang Anda lakukan 5 tahun itu? Saya bilang, kenapa Pak? Kenapa orang tidak berpikir pada saat jadi pemimpin, anggaran ada. Dan instruksi cuma satu orang sudah jalankan. Daripada dipakai buat proyek palsu. Sebentar jalannya sudah bagus, dibongkar lagi tahun depan. Macet lagi. Saya kadang-kadang bingung, ini ngapain dibongkar lagi nih? Baru berapa bulan lalu bongkar. Kabel. Inilah, itulah, macam-macam. Terputar-putar di proyek yang sama hanya untuk habisin anggaran akhir tahun. Ini siapa yang tidak tahu? Kecuali yang tidak baca koran, tidak dapat informasi mungkin. Orang tahu habisin anggaran tuh tahun depan supaya anggaran baru lucur. Banyak kantor-kantor siapin mobil yang lama. Dikeluarin, inilah mobil baru, kirim foto, buat data, proposal, selesai. Kurun lagi anggaran sekian miliar. Ini semua orang tidak bertakwa sama Allah, ini tidak takut. Tapi sistemnya memang sudah begitu. Lalu bagaimana cara memperbaiki? Perbaiki sistem. Umar bin Khattab dipilih. Nggak ada masyarakat tunjuk satu-satu, ya Umar, nggak ada. Abu Bakar nunjuk, mereka pilih. Karena yang milih orang yang baik. Makanya dari awal pilih pemimpin baik dulu. Nanti dia yang kita suruh tunjuk. Atau panggil 10 orang, 20 orang, profesor-profesor, orang-orang pintar di kampus banyak tuh. Kumpulin, suruh mereka yang milih. Kita tinggal terima jadi aja. Biayanya lebih hemat, orang-orang cerdas memang wajar mereka memilih, orang bijaksana yang jujur. Ada di Indonesia banyak. Banyak orang yang bertakwa bisa dipakai kok. Ini enggak, kita pakai sistem terbawa arus. Udah terlalu banyak permainan lah ya. Allahu a'lam.